saddle, terus diangkat. Udah bunyi, kita copot. Jadi 9,1 kilo upgrade 30 jutaan hanya berkurang sekitar pagi teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Aku harap kalian semua baik-baik saja, sehat walafiat walaupun di masa pandemi yang ya kayak gini lah. Oke teman-teman, hari ini konten atau vlog kali ini tuh aku mau bahas tentang upgrade. Jadi gini teman-teman, yang aku pakai, sepeda yang aku pakai ini kan trek nih. Nah, trek Madon SL6. Terus kalau standar udah pernah aku review di video sebelumnya. Bawaan standar itu bayangin tuh bobotnya tuh 9 kilo plus pedal ya. Jadi pedal yang aku pakai ini Axioma 9,1 kilo. Nah, terus ini seperti bisa pakai timbangan koper teman-teman. Dimulai dari 0. Berapa ya? Aku juga penasaran nih, soalnya belum pernah nimbang juga nih. Yuk. Oke. Dan luar biasa Jo, lu ya bocah nggonmu Jo. 9 kilo. 9,05. 9 kilo. Terus aku mau ajak kalian buat kira-kira aku upgrade nih sepeda. Nominalnya sekitar 30 juta. Jadi upgrade tambah ya. Upgrade sepeda sekitar 30 juta. Kira-kira tuh bobotnya tuh bakal jadi berapa nih? Penasaran kan? 30 juta buat ngurangin bobot. Jadi sebenarnya kalau kita upgrade itu nggak cuman melulu tentang bobot sih ya sebenarnya nih ya, bisa nyari performa. Nah performa itu kadang kalau semisal di flat, katakan wheelset nih, wheelset katakan bawaannya tuh profil 50. Nah kalau kita pengen nyari performa di datar, kita ganti ke katakan wheelset 80, itu kan otomatis lebih enak tuh di datar, tapi otomatis juga bobotnya lebih berat. Nah maka dari itu aku nggak mau ngomongin performa, tapi ini lebih ke ngurangin bobot ya, intinya upgrade lah. Kira-kira apa aja upgrade-nya, yuk kita lihat ya. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. Oke, intermezzo aja, mungkin kalian ada yang belum lihat. Jadi ini yang aku pakai ini trek Madon SL6 standar bawaan, dapatnya Ultegra. Terus ya pokoknya kalian lihat di videonya langsung deh. Nah ini harga price listnya tuh kisaran di 80 jutaan. Nah jadi kalau semisal di upgrade senilai 30 juta, bayangin jadi berapa ya. Dan ini tuh sambil apa namanya, sambil bikin vlog ini aku sambil pakai wheelset dan upgradean yang baru ini, jalan-jalan all round, tepatnya ke Ungaran. View-nya bagus banget, sawah-sawah, terus matahari. Tepatnya ada di dekat alun-alun. Jadi kalau dari arah alun-alun ke arah selatan masuk ke, pokoknya nih view-nya nih ada Gunung Ungaran yang mana ya? Oh tuh Gunung Ungarannya di situ teman-teman. Kayaknya nggak kelihatan kalau di Cembung. Jadi sekitar jadi sekalian ngetes, sekalian bikin review tentang upgrade 30 juta. Let's go. Oke teman-teman, ini udah selesai sekitar 80 km rolling, dapat elevasi 900. Nah sesuai janji aku mau tunjukin upgrade apa aja yang ada di trek Madon SL6 ini. Oke, kita lihat dari yang paling mahal dulu ya, yang pertama ya. Kameranya ditata dulu. Nah yang pertama ini wheelset teman-teman. Ini wheelsetnya bawaan itu kan alloy ya kan, jadi menurutku tuh berat banget dan apa ya,
Profilnya pas sih sebenarnya 50, tapi bobotnya berat banget, jadi ini aku ganti ke Vittoria Corsa. Kok Corsa? Vittoria Illusion, ini tulisannya Vittoria. Ini kayak ban ya teman-teman, ban Vittoria Illusion dengan profil 42 mili. Hubnya bawaan dari Vittoria RR di sini. Ini kalau kalian tanya harganya, barunya mungkin sekitar 21-22 juta. Nggak ngerti ada apa enggak. Yang jelas ini warisan dari sepedanya Bojo Galak, sepeda cendol alias Cannondale. Nah, terus wheelset ini tuh cukup litir ya, lumayan litir. Sebenarnya udah pernah aku review. Nah, terus buat bannya sendiri aku pakein ban Continental yang GP 5000 teman-teman. Nah, yang depan juga sama, Continental GP 5000. Buat ban dalamnya aku pakein Contitube punyanya Continental, ban dalamnya jadi ini clincher. Terus kalau wheelsetnya ini aku bikin dua size yang beda. Jadi maksudnya bannya yang belakang ini 28 tuh lebarnya teman-teman, lebar bentangan kanan kirinya. Terus buat yang depan ini pakainya 25. Kenapa kayak gitu? Karena kalau 28 itu berat dan 28-25 lumayan enak. Terus reviewnya kalau aku pakai so far buat manuver tuh enak banget, buat nikung. Terus kalau nanjak ya lumayan kerasa kayak kegandul ya, rada berat tapi nggak ada masalah, cukup oke. Ya itu ban. Jadi kalau ban luar Continental GP 5000 itu sekitar 800.000, Contitube ban dalam sekitar 120.000. Berarti depan belakang ganti ban tuh sekitar 1,6-1,8 juta teman-teman. 1,8 juta dengan wheelset Vittoria Illusion. Oke, ya ini kalian jangan gagal fokus ya. Ini ada lampu di sini karena aku nggak punya lampu yang bisa dicantolin di sini. Dan kalau aku punya Comet di sini, tapi ini nggak cukup, kurang mundur, jadi belum bisa dipasang. Oke, itu upgrade yang pertama. Upgrade berikutnya yang kedua, ini aku bukan nunjukin crank ya teman-teman, tapi nunjukin rantai. Nah ini rantainya kalian lihat kelong-kelong gini ya kan, ini rantai dari PYC ya bacanya ya, atau PYC. Ini aku beli yang coated, yang rainbow coated 11 speed, bisa buat Shimano Ultegra. Udah aku bikin kontennya proses pemasangan tapi belum aku review, mungkin nanti seminggu 2 minggu lagi. Nah ini harganya sekitar 950.000 rupiah. Oke, berikutnya. Oke teman-teman, upgrade yang berikutnya ini adalah handlebar. Ini udah 2 kali aku buat kontennya, dan ini mereknya Farsport. Ada di sini mereknya, nah ini Farsport, dan dia udah include barfly yang bisa dimakaiin Garmin, sama bawahnya bisa buat lampu, bisa buat GoPro, macam-macam. Nah ini dari atas tuh kelihatan clean look, nggak kelihatan kabelnya. Cuman kalau kamu lihat di bawah, ini lumayan kelihatan teman-teman. Ini udah cukup stiff untuk ukuran carbon integrated handlebar. Ya daripada harus ngeluarin kocek yang lebih, jadi aku pilih ini dulu karena ini bekas dari Focus. Nah cuman problemnya adalah ini kalau dipakai di Focus size 50 pas, tapi kalau dipakai buat track size 50 dia terlalu panjang kalau buat aku. Jadi alhasil ini rada kepanjangan teman-teman. Nah handlebar ini harganya sekitar 6-7 juta rupiah. Jadi kebayangkan upgrade-nya kayak gimana. Cuman ini yang enaknya ya, ini udah 38, jadi ini pas buat ukuranku. Lanjut. Nah teman-teman, jadi dengan upgrade dengan nominal sekitar 30 juta itu kira-kira berkurang berapa gram ya?
berapa kilo. Nggak mungkin sih sekilo. Yuk kita coba. Jadi ini kondisi timbangnya sama kayak yang pertama. Garmin mountingnya aku copot dulu. Jauh gobias cu. Di atas balik. Ngeri cu. Kira Garmin mounting jenenge. Garminnya maksudnya, terus botol juga dicopot. Jadi aksesoris yang terpasang adalah battle cage merek Elite. Ini sama kayak dulu waktu pertama kali timbang, jadi nggak bakal merubah keadaan. Terus ini ada barfly bawaan dari handlebar. Tapi waktu yang nimbang pertama 9 kilo sekian itu juga ada barfly dari Garmin. Jadi cukup head to head. Yuk kita coba ya. Ini seperti biasa pakai timbangan koper mereknya Camry. Nyalain dulu. Yang pertama juga nimbang pakai ini teman-teman. Ini 0,00 sah ya. Kita timbang, cantolin di saddle. Terus diangkat. Udah begini kita copot. 8,85 kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi 9,1 kilo upgrade 30 jutaan hanya berkurang sekitar 300 gram, luar biasa. Tapi buat performa langsung aja kita bahas. Nah teman-teman, kira-kira upgrade seharga 30 jutaan itu seberapa ngefek sih buat performa? Jadi yang aku rasain, ini pengalamanku setelah mungkin sekitar 2-3 minggu 2 mingguan lah ya, 2 mingguan ganti permak ya nggak permak total lah. Jadi tadi wheelset, handlebar sama rantai ya. Yang aku rasain dia lumayan kerasa kebantu. Jadi ketika nanjak, performa buat nanjaknya bener-bener improve. Karena ya mungkin memang 300 gram ya, tapi entah kenapa wheelsetnya ini mungkin karena karbon. Jadi kalau yang lama itu alloy, dia itu dibuat naik itu powernya kayak apa ya, kayak hilang karena dia alloy ya. Tapi begitu ganti ini, itu relatif kerasa lebih ringan, relatif lebih stiff. Buat nanjak kita power tuh bisa naik. Ya itu yang aku rasain. Cuman masalah berat atau enggaknya tetap berat. Ya 8,8 kilo sepeda aero nggak bisa dipungkiri dia berat. Ya intinya berat. Terus mungkin kalau buat mengatasin beratnya, bobotnya buat nanjak, kalian bisa cari kombinasi gearnya kali ya. Ini masih bawaan, sprocketnya masih 30 Shimano ya. Mungkin kalau diganti ke 32 atau 34 bakalan lebih enak. Nah itu juga alasan kenapa alibi ya, alasan kenapa ketika ke Kiskendo itu gagal alias nuntun karena sprocketnya. Oke, yang kedua, kalau begitu dibuat datar, yang aku rasain improve-nya itu di akselerasi teman-teman. Jadi sekali lagi, karena ganti wheelset karbon dari alloy, ketika dibejek dia langsung jalan. Power transfernya lebih kerasa karena aku pakai power meter di pedal ini, jadi lebih apa ya, mungkin kalau analoginya ya dari 0 ke 40 km per jam tuh lebih cepat dengan power yang lebih irit. Nah kalau performanya buat nahan speed relatif sama aja, nggak kerasa, nggak terlalu beda ya. Cuman aku nggak ngerti pengaruh antara rantai atau wheelsetnya, mungkin dua-duanya. Kalau di putaran tinggi di cadence 80 90 lah, 90-an itu dia kerasa lebih enak, kerasa lebih litir, lebih bisa maju lah intinya lah. Terus jadi otomatis powernya tuh nggak terlalu boros, kakinya asam laktatnya nggak gampang naik. Nah terus ketika nanjaknya gini teman-teman, misal kalau kita ke Pantura, ke Kendal gitu kan ada beberapa jembatan. Nah jembatannya tuh sebenarnya tuh pendek, tanjakan pendek tapi cukup lumayan ya. Nah begitu ganti ini rasanya tuh kayak tinggal diputar, ditambahin dikit-dikit dia tetap bisa jalan aja sih. Terus apalagi ya, oh buat kenyamanan ini aku rada jadi sebenarnya kemarin udah fitting di ID Match, tapi fittingnya itu masih pakai handlebar yang lama.
Nah, padahal kalau dari yang kemarin, dari hasil fittingnya ID Match, harusnya tuh handlebarku stemnya kan dari 8 mili, harusnya naik ke 10 mili. Sorry, dari 8 cm ke 10 cm. Cuman yang aku pakai ini VAR Sport ini dia 11. Jadi rada kepanjangan. Efeknya saddle aku majuin sedikit, jadi fittingannya ini menurutku belum sempurna. Ini masih adaptasi, nyoba, terus sama ya mungkin cari, nantilah tunggu nabung dulu buat ganti handlebar. Cuman yang jelas dari yang lama itu kan 40 lebarnya ya, lebarnya 40, nih ganti ke 38 jadi jauh lebih enak. Yang jelas buat tahan speed, buat narikin, kan selama kemarin PPKM tuh gowes berdua, bertiga, cuman mayoritas cuman sama bojo sih, sama si Ayu. Itu narikin ya karena 38 lebih aero gitu, kerasa lebih irit aja sih. Nah, kalau untuk view-nya atau penampilannya menurutku nih upgrade yang cukup oke. Aku suka handlebarnya jadi kelihatan rapi. Ya kan, ini kelihatan rapi. Terus kesan garangnya masih dapat. Rantai di bawah ini juga bikin sedikit lebih glamor, lebih bling-bling. Nah, terus wheelsetnya kalau dari tongkrongannya memang kelihatan kurang sih, karena ini profilnya cuma 42 mili teman-teman. Jadi dia kesan garangnya madon ini jadi berkurang. Ya, yang jelas kalau ini upgrade yang cukup signifikan dan lumayan ngefek buat tampilan tuh ini teman-teman. Handlebar, rantai juga oke sih. Tapi overall aku cukup puas sama upgrade ini. Ya puas lah, segitu upgrade-nya masa nggak puas. Oke teman-teman, lanjut ke kesimpulan. Jadi kalau menurutku ya, upgrade itu relatif. Jadi kalau kamu, yang jelas kalau wheelset itu minimal ganti karbon, ya untuk range harganya terserah. Yang jelas kalau dibilang worth it atau enggak, ya karena wheelsetku ini warisan dari bojo dan handlebar juga warisan dari Focus, ya mau nggak mau worth it dan performanya jauh lebih enak. Cuman kalau nanti ditanya mau upgrade apa lagi, aku pengen ganti sprocket. Kalau pertanyaannya group set, kenapa nggak ganti group set? Menurutku Ultegra ini R8000 udah lebih dari cukup. Tinggal mainin rasionya aja, rasio gearnya. Mungkin ganti crank, ganti chainring, atau ganti sprocket ya. Yang penting sprocket sih, karena lagi pengen cari rute-rute yang rolling, yang nanjak-nanjak, yang syahdu kali yang keri. Masih pengen remedi skendo lagi nanti kalau udah normal ya covidnya ya. Ya teman-teman, yang penting kalau upgrade itu sesuaikan kantong, jangan sampai kobol-kobol, jangan sampai utang-utang. Ya kartu kredit boleh lah kalau cicilan 0%, tapi kalau sampai pakai uang panas atau pakai uang muter, nah itu bahaya banget. Apalagi kalau zaman sekarang nih lagi sepi banget ya teman-teman, UMKM segala macam ya, intinya ambiar deh. Oke teman-teman, buat kalian semua aku minta tolong buat kalian yang nonton video ini buat bantu bantu follow Instagramku supaya cepat bisa ke 10.000. Masa subscriber 15.000 tuh dalam waktu 2 tahun, tapi Instagram udah 5 tahun lebih belum ada 10.000, bayangin. Ya intinya gitu aja teman-teman. Kalau bertanya dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat.